Selamat pagi, dokter, dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agus Indra Yudhistira Diva Putra dengan NIM 20026122126. Di sini saya akan membawakan perioperatif medicine yang berfokus pada post-operative medicine, di mana kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, periode 24 Januari hingga 6 Maret 2022. Baik, bahasan yang pertama adalah pengertian perioperatif medicine. Perioperatif medicine merupakan suatu tata cara prosedural penanganan pasien yang melibatkan berbagai cabang ilmu atau multidisiplin yang bertujuan mempersiapkan pasien dalam tindakan operasi sehingga memperoleh suatu kondisi yang layak ataupun ideal. Maksud ideal ini adalah pasien apabila memiliki suatu penyakit dan komorbid penyakit tertentu dalam artian masih terkontrol dengan menggunakan obat-obatan. Untuk pendahuluannya, perioperatif itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Preoperatif adalah suatu kondisi di mana seorang dokter mencari daripada keluhan utama pasien melalui anamnesis, mengetahui riwayat-riwayat sosial pasien yang berhubungan dengan tindakan anestesi, melihat daripada riwayat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, riwayat pembedahan, dan riwayat pembiusan pada sebelumnya. Sehingga apabila ditemukan suatu masalah-masalah tertentu pada saat proses pembedahan atau operasi dapat ditanggulangi dan diberikan solusi. Selain itu, preoperatif juga bertujuan untuk memilih jenis anestesi yang digunakan pada saat intraoperatif atau durante operasi. Selanjutnya, yang kedua adalah intraoperatif. Intraoperatif itu adalah bagaimana kinerja yang dilakukan pada saat proses pembedahan berlangsung, memonitor daripada kondisi pasien saat proses anestesi berlangsung. Yang ketiga adalah postoperatif. Postoperatif artinya adalah kondisi setelah proses pembedahan dan penggunaan anestesi di mana pasien harus sadar dan bebas dari anestesi tersebut. Karena pemilihan topik ini hanya berfokus pada postoperatif, maka di sini akan terjadi proses pembahasan berupa definisi postoperatif, yang kedua adalah pemulihan pasca anestesi, yang ketiga adalah konsep ruangan pemulihan pasca anestesi, yang keempat adalah ruangan anestesi pasca pemulihan, yang kelima adalah pengelompokan dan indikasi serta prioritas pada PACU, yang keenam adalah monitoring di PACU, yang ketujuh adalah skor-skor yang digunakan saat pemulihan, dan 8 adalah komplikasi pasca anestesi. Definisi postoperatif adalah suatu keadaan ketika pasien sudah dilakukan proses penyelesaian tindakan operasi dan berakhirnya proses anestesi sehingga pasien dapat dipindahkan ke ruangan pemulihan atau recovery room atau post anesthesia care unit atau disingkat sebagai PACU. Pemulihan pasca anestesi dapat didefinisikan adalah suatu kembalinya fungsi fisiologis dan psikomotor
normal dengan morbiditas serendah-rendahnya pada pasien yang berkaitan dengan anestesi dan proses pembedahan. Fase pemulihan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fase pemulihan dini, di mana kondisi memulihkan refleks protektif yang dimiliki oleh pasien, dan motorik-motorik awal. Dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan menggunakan skor yang bernama skor Stewart dan Aldrete. Sedangkan yang kedua disebut sebagai fase pemulihan menengah. Fase pemulihan menengah itu memulai proses ambulasi, meminum cairan, bagaimana frekuensi berkemih, dan pasien dapat bersiap untuk pulang. Yang ketiga adalah fase pemulihan terlambat atau delayed recovery phase, di mana pasien diperbolehkan pulang dan berlanjut sampai pemulihan fungsional tercapai, dan pasien dapat melanjutkan aktivitas seperti sedia kala di kehidupan sehari-harinya. Selain itu, pemulihan juga sangat dihubungkan dengan pemilihan jenis anestesi, di mana penggunaan anestesi general itu harus menghasilkan pasien dapat terjaga dan status mentalnya dapat kembali normal apabila anestesinya sudah berakhir. Pada penggunaan anestesi spinal, itu pasien harus dapat merasakan dan menggerakkan kaki sama seperti sebelum operasi. Selain itu, seorang dokter juga harus dapat memonitor tanda vital bagi pasien nyirinya dapat terkontrol, dan apabila mual muntah juga dapat terkontrol. Pada ruangan pemulihan pasca anestesi, biasanya harus memenuhi kriteria berupa dekat dengan kamar operasi atau instalasi bedah sentral dan ruangan terapi intensif. Yang kedua, desainnya khusus dan memiliki peralatan-peralatan yang menyerupai ruang terapi intensif atau disebut sebagai mini ICU. Yang ketiga, dilengkapi memonitor tanda vital pasien, EKG, monitor airway, dan alat defibrilasi dan alat yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi pasien. Yang keempat adalah dapat diawasi dan dipimpin oleh anestesiologis atau spesialis anestesi sebagai penanggung jawab. Pada kondisi pasien baru bangun dari efek anestesi, maka pasien dapat merasakan gelisah, obstruksi jalan nafas, hipotermi akibat gangguan suhu dan menggigil. Oleh karena itu, kondisi-kondisi ini akan dapat berpengaruh dalam tinggal lebih lama di ruangan pemulihan atau recovery room, di mana hal-hal tertentu yang dibawa oleh pasien itu sendiri yang mempengaruhi lama bangun dari proses anestesi adalah usia, di mana usia tua akan cenderung memetabolisme daripada obat-obatan tersebut semakin lambat, sehingga durasi anestesi akan semakin lama. Yang kedua, berat badan. Pasien dengan obesitas dan berat badan berlebih maka cenderung akan terdeposisi anestesinya di dalam bagian lemaknya. Ini adalah pembagian kelompok di mana ada kelompok 1 yaitu pasien dengan resiko tinggi gagal nafas, gangguan kardiovaskuler, dan perlu perawatan ruang terapi intensif. Yang kedua adalah pasien pasca tindakan operasi dan pasien dapat secara fungsional melakukan fungsi respirasi secara adekuat. Yang kelompok ketiga adalah pasien dengan operasi ringan,
Fungsi respirasi dapat dipulihkan secepat mungkin, bebas mengantuk jadi pasien sadar komposmentis, nyeri diminimalkan, dan kelemahan otot tidak ada. Adapun pasien dapat dimasukkan ke ruangan post anesthesia care unit apabila pasien memenuhi kriteria indikasi berupa pasien secara hemodinamik stabil, pasien perlu penanganan nyeri pasca bedah, pasien dengan pemantauan perdarahan, termonitornya oksigen dan saturasi, dan pasien normotenía. Selain itu, skor-skor tertentu berupa Aldrete score lebih dari 8 pada pasien dewasa, Stewart score lebih dari 5 pada pasien anak, Bromate score lebih dari 2 pada pasien spinal anestesi, dan PADSS score pada lebih atau sama dengan 9 pada pasien one day care. Yang tidak memerlukan pacu adalah pasien-pasien dengan anestesi lokal, pasien yang imunokompromis dengan terkena penyakit komensal atau sekunder, dan pasien yang memerlukan ruangan terapi intensif. Prioritas penanganan di PACU itu dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase 1, memastikan pasien full recovery dengan vital sign yang baik atau membaik, di mana pada fase 1 itu pasien difokuskan dapat stabil airway-nya dan memiliki adekuat ventilasi dan oksigenasi, hemodinamik stabil, memanajemen analgesia ataupun nyerinya, post-operation nausea and vomiting, dan oral intake. Pada fase yang kedua, berkaitan dengan pemberian edukasi pada pasien pasca operasi, keperluan medikasi dan terapi. Fase kedua adalah mobilitas yang sesegera mungkin, pemberian oral intake atau minuman adekuat analgesia, edukasi berkaitan dengan pembedahan dan anestesi, dan terapi-terapi lainnya. Yang dimonitoring pada saat pasien berada di PACU adalah bagaimana kesadaran pasien. Kita dapat menilainya secara kuantitas ataupun kualitas, melihat daripada GCS pasien. Yang kedua adalah melihat kondisi respirasi pasien dengan melihat apakah terdapat obstruksi, seperti contoh, apakah terdapat lendir pada saluran nafasnya sehingga pasien sulit bernafas akibat penggunaan dari alat-alat bantu nafasnya atau penggunaan obat-obat tertentu yang menimbulkan depresi nafas. Yang ketiga adalah bagaimana fungsi berkemih dan ginjalnya. Diusahakan untuk urin output lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, dan dimonitor masalah-masalah ginjal secara prerenal, renal, ataupun postrenal. Selanjutnya, dapat dilakukan proses monitoring pada fungsi kardiovaskulernya melalui ronsen secara berkala ataupun pemeriksaan elektrokardiografi apabila ditemukan pemeriksaan fisik yang menandakan irregularitas daripada nadi. Selanjutnya, pemeriksaan respon motorik dapat dilakukan dengan penilaian menggunakan skor berupa Bromate score. Selanjutnya adalah sirkulasi, melihat daripada kondisi denyut nadi dan tekanan darah pasien. Memonitor daripada suhu, memonitor daripada nyeri pasien menggunakan skala nyeri, dan apabila pasien gelisah, dapat diatasi gelisahnya. Apakah pasien gelisah karena kondisi ruangannya,
atau pasien gelisah karena kondisi nyerinya, ataupun pasien gelisah karena kondisi metabolik yang mendasarinya. Ini adalah skor-skor yang digunakan sebagai penilaian waktu pulih sadar, di mana Aldrete score itu mencakup daripada aktivitas, sirkulasi atau tekanan darah pasien, oksigen saturasi, tingkat kesadaran, dan respirasi. Pada aktivitas itu kita harus melihat kondisi pasien apakah mampu menaati perintah untuk menggerakkan ekstremitas secara volunter. Keempat ekstremitas, atau pasien hanya dapat menggerakkan 2 ekstremitas saja, atau pasien tidak dapat sama sekali menggerakkan ekstremitasnya sehingga diberikan skor 0. Selanjutnya kita melihat daripada kondisi sirkulasi pre-anestetik, di mana apabila lebih atau sama dengan 20%, maka diberikan 2. Apabila lebih sama dengan 20 hingga 50%, diberikan skor 1. Apabila lebih atau sama dengan 50%, diberikan skor 0. Selanjutnya adalah bagaimana saturasi oksigen pasien. Apakah lebih dari 92%? Apakah memerlukan suplementasi oksigen dari luar dengan saturasi lebih dari 92% dapat tercapai? Atau saturasi oksigen 90% dengan suplementasi O2. Lalu adalah level kesadaran. Apakah pasien alert dan orientasinya baik? Apakah pasien mengeluarkan suara yang arousable atau pasien sama sekali tidak responsif? Selanjutnya kita dapat menilai proses respirasi. Apakah pasien dapat bernafas dalam dan mampu batuk untuk mengeluarkan sputum ataupun lendir di dalam tenggorokannya. Melihat regularitas, apakah pasien senyap namun adekuat, kita berikan skor 1. Apabila terdapat indikasi obstruksi ataupun berisik, noisy saat bernafas dan tidak adekuat, maka diberikan skor 0. Apabila skor yang diperoleh itu adalah rentang antara 1 sampai 10 dan dinilai setiap 15 menit. Berkala diulang sebanyak 4 kali. Apabila kurang dari 7 maka tetap di recovery room, lebih dari 8 dia boleh kembali ke ruangan. Ini adalah Bromide score, di mana Bromide score itu adalah tes kemampuan individu untuk menggerakkan bagian tubuhnya secara bebas yang berkaitan dengan muskuloskeletalnya. Di mana kita dapat melihatnya apakah pasien dapat komplit melakukan proses pergerakan dari ekstremitasnya ataupun tidak. Pertama, apakah pasien dapat mampu menggerakkan daripada kaki dan tungkainya secara bebas, maka gejala paralisis tidak ada. Apabila pasien hanya mampu melakukan fleksi pada lututnya dan mampu menggerakkan secara bebas dari bagian tungkai kakinya, entah dia hanya fleksi ataupun dorsofleksi, maka disebut sebagai derajat 2. Sedangkan pasien tidak dapat melakukan proses pergerakan fleksi daripada lututnya, namun bisa menggerakkan secara bebas daripada tungkai kakinya, maka termasuk grade 3. Apabila pasien tidak mampu sama sekali menggerakkan bagian lututnya, entah melakukan fleksi, dan pasien tidak bisa menggerakkan daripada kakinya, maka disebut sebagai complete paralysis. Kalau grade-nya kurang dari 2, maka pasien boleh pindah ke ruangan dan biasanya
digunakan Brumage score ini pada pasien-pasien pasca spinal anesthesia. Ini adalah Stewart score pasca anestesi pada anak. Kita menilai daripada fungsi kesadarannya, pernafasannya, dan motoriknya. Untuk kesadarannya, apakah pasien bangun, apakah respon terhadap rangsangan baik, atau sama sekali tidak merespon terhadap rangsangan. Lalu kita bisa melihat daripada kondisi pernafasannya, apakah pasien batuk, menangis, dan dapat mempertahankan daripada jalan nafasnya, atau perlu bantuan nafas. Yang ketiga adalah menilai daripada motoriknya. Apakah pasien dapat gerak bertujuan, gerak tanpa tujuan, dan tidak bergerak sama sekali. Apabila skor lebih dari 5 atau sama dengan 5 itu sendiri, maka pasien dapat keluar dari recovery room. Nah, ini adalah Post Anesthetic Discharge Scoring System atau disingkat sebagai PADSS, di mana ini merupakan skor yang telah dimodifikasi, di mana mencakup dari tanda vital pasien, aktivitas pasien, mual muntah, nyeri, perdarahan pasca pembedahan. Kriteria-kriteria tersebut berfungsi untuk melakukan proses pengulangan pada pasien saat mengukur daripada skor PADSS ini. Di mana pada tanda vital, kita melihat apakah kondisi tanda vital pasien itu dalam keadaan stabil ataupun konsisten. Yang kedua, apakah tekanan darah dan nadi itu 20% dari nilai prabedah kita berikan skor 2. Apabila 20-40% nilai dari prabedah kita berikan 1. Apabila tekanan darah dan nadi sekitar lebih dari 40% dari nilai prabedah, kita berikan nilai 0. Selanjutnya, kita perhatikan daripada tingkat aktivitas, di mana pasien harus mampu untuk melakukan proses ambulasi, melihat dari kondisi posturnya stabil, mampu berdiri atau tidak, dan tidak ada pusing saat melakukan proses berdiri. Berikan skor 1, membutuhkan pertolongan atau bantuan, ataupun tidak mampu melakukan proses ambulasi, maka berikan 0. Mual muntah, guna melihat daripada kondisi apakah pasien masih mengalami mual muntah yang seharusnya minimal sebelum dipulangkan. Apabila minimal dan berhasil diatasi dengan menggunakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter, maka diberikan skor 2. Apabila sedang hanya diberikan dengan obat-obatan intramuskuler, maka diberikan skor 1. Apabila pada saat kondisi berat di mana mual dan muntah, nausea, vomiting, post-operation itu berulang dan setelah beberapa kali pengobatan baru membaik, maka diberikan skor 0. Untuk nyeri, di mana nyeri yang dirasakan pasien harus minimal atau tidak ada sebelum dipulangkan. Tingkatan nyeri harus dapat diterima oleh pasien. Sehingga jika ada nyeri, harus bisa diatasi sesegera langsung oleh analgesik oral. Terutama pada nyeri-nyeri akut pasca operasi, di mana lokasi, tipe, dan intensitas dari nyeri harus konsisten dengan nyeri post-operasi yang diantisipasi. Nah, nyeri dapat ditoleransi dengan menggunakan obat-obatan, maka diberikan skor 2. Apabila tidak membaik, tidak ditoleransi dengan menggunakan obat-obatan, diberikan skor 1. Nah, perdarahan pasca pembedahan. Perdarahan pasca pembedahan itu harus konsisten dengan perkirakan perdarahan yang akan terjadi. Apabila perdarahan diduga minimal dan tidak memerlukan pergantian perawatan luka, maka diberikan skor 2. Apabila perdarahannya sedang dan memerlukan 2 kali pergantian rawat luka, maka diberikan skor 1. Apabila berat lebih dari 3 dan perlu proses perawatan luka, maka diberikan skor 0. Nah, keunggulan
dari PADSS ini adalah sering digunakan pada saat praktik klinis karena sering sekali melihat tanda vital, mual muntah, nyeri, dan gejala-gejala itu sering sekali terlihat pada pasien. Nah, apabila skornya minimal 9, maka pasien dapat dipulangkan dan pasien dapat pulang dengan adanya edukasi yang diberikan oleh seorang dokter berkaitan dengan pendampingan dan pengawasan pada pasien oleh keluarganya pada 24 jam awal pasca pemulangan. Nah, ini adalah pemindahan pasien dari PACU, di mana pasien-pasien yang dapat dipindahkan dari PACU adalah pasien yang sadar dengan refleks proteksi. Misalnya saja pasien digoreskan daripada bagian korneanya langsung mengedip. Itu disebut sebagai refleks proteksi. Lalu juga pasien sadar penuh tanpa stimulus verbal dan nyeri. Jadi pasiennya sadar tanpa diberikan stimulus eksternal. Entah dia disuruh dibangunkan ataupun diberikan suatu rangsang nyeri pada bagian supraorbita ataupun di bagian dada pasien. Yang kedua adalah saturasi oksigen di atas 95%, kondisi status jantung pembuluh darahnya dia stabil, lalu kondisi tekanan darah mencapai baseline pada saat preoperasi, jadi tidak harus dikembalikan pada kondisi yang normal. Jadi pada saat preoperasi kita mendapatkan tekanan darah yang tidak sesuai dengan rata-rata orang normal, namun pada pasien memang demikian dan sudah terkontrol dengan obat-obatan, itulah yang menjadi rujukan dari pengembalian mencapai baseline. Yang kelima adalah perifer dan perfusi harus baik. Yang keenam adalah pemberian manajemen nyeri, misalnya dengan pemberian analgetik, dan mual muntah pasca operasi harus sudah tertangani. Selain itu pasien tidak boleh hipotermia, dan apabila diperlukan pasien dapat dibekali, dipreskripsikan obat-obatan atau terapi analgetik yang memang diperlukan pada saat post-operasi. Nah, setelah dijelaskan tadi bahwa salah satu komplikasi dari operatif itu adalah post-operatif nausea dan vomiting. Jadi komplikasi yang ditimbulkan dari penggunaan analgesia. PONV ini sangat dipengaruhi oleh kondisi preoperatif yang didapatkan saat melakukan proses pemeriksaan pada pasien yang berkaitan dengan jenis kelamin berupa perempuan akan cenderung lebih tinggi mengalami PONV. Lalu pasien apabila dari preoperatif kita menggali riwayat pembedahan, riwayat penggunaan anestesi, dan pasien menyatakan bahwa setelah anestesi berlangsung pasien mengalami mual dan muntah, maka kita duga pasien memiliki riwayat PONV sebelumnya, ataupun pasien memiliki riwayat motion sickness dan vertigo. Yang ketiga adalah pasien apakah memiliki riwayat merokok ataupun tidak merokok. Itu juga dapat mempengaruhi. Lalu pasien dengan post-operatif dengan menggunakan opioid lebih rentan mengalami post-operatif nausea and vomiting. Sebenarnya post-operatif nausea and vomiting itu sering sekali terjadi, merupakan komplikasi yang tersering pada penggunaan anestesi, sehingga untuk mencegahnya diberikan suatu profilaksis pasca pembedahan, di mana dapat mampu menurunkan resiko PONV, misalnya saja dengan pemberian golongan non-opioid berupa acetaminophen, golongan steroid itu sendiri berupa dexamethasone yang berfungsi sebagai analgesik kuat. Lalu pasien bisa diberikan hidroksitritamin 5-HT3 antagonis seperti
ondansetron, dolasetron, granisetron, dan dropisetron. Nah, apabila pasien sudah diberikan obat-obat profilaksis tersebut, namun pasca pembedahan masih didapatkan PONV, maka disarankan untuk berbeda memberikan terapi pasca pembedahan dan anestesi apabila terjadi mual muntah kembali dengan profilaksisnya. Jadi harus berbeda. Namun profilaksis terkadang bisa sama juga dengan pemberian pengobatan pada saat PONV berlangsung pasca anestesi. Jadi HT3 antagonis hidroksitriptamin itu dapat diberikan apabila sudah mendapatkan profilaksis. Namun dosisnya biasanya lebih rendah dibandingkan dosis profilaksis yang cenderung lebih tinggi. Selain itu juga apabila pasien muntah itu bisa mengeluarkan daripada asam lambung refleks menuju ke bagian atas sehingga akan mengalami proses aspirasi. Aspirasi tersebut bisa kita tanggulangi apabila diperlukan dengan intubasi endotrakea atau cuci bronkus. Ini adalah penanganan nyeri postoperatif. Kita dapat melakukan proses evaluasi dengan menggunakan VASCOR. VASCOR atau Visual Analog Score itu adalah bagaimana pasien dapat ditunjukkan dengan menggunakan WISTAR dan pasien menunjuk dari mana skala nyerinya. Entah dia berada di 5, 7, 10, seperti itu. Di mana pada skala nyeri 0 tidak nyeri sama sekali dan saat fase 10 pada MISTAR itu sangat nyeri. Karena nyeri itu merupakan suatu respon emosional dan fisiologis, tentu setiap individu akan berbeda, tergantung juga terhadap memori nyeri yang pernah diterimanya pada masa lampau. Sehingga wajib tidak membiarkan daripada kondisi nyeri tersebut supaya tidak menurunkan ambang nyeri seseorang. Dalam hal tersebut, sebagai seorang dokter harus memberikan suatu obat anti nyeri ataupun analgetik. Nah, penanganan nyeri post-operasi itu biasanya menggunakan kombinasi berbagai macam obat yang memiliki mekanisme kerja atau side action yang berbeda satu sama lain. Apabila pasien hanya menggunakan satu jenis obat saja, itu pasien masih bisa merasakan nyeri, tidak bebas nyeri, atau menurunkan daripada VASCOR-nya. Dan ada efek-efek samping tertentu yang bisa menyebabkan kefatalan dan menurunkan kondisi pasien. Sehingga harus diberikan suatu multimodal analgesia di mana merupakan suatu kombinasi beberapa medikasi dengan mekanisme berbeda dan membantu meminimalkan penggunaan obat-obatan terutama opioid dan meminimalisir efek samping. Nah, kombinasinya tersebut berupa kombinasi obat acetaminophen golongan non-opioid dengan NSAID misalnya berupa ibuprofen atau COX inhibitor, alpha-2 delta modulator, obat-obat berupa gabapentin, pregabalin, atau NMDA reseptor antagonis berupa ketamin. Nah, ini adalah komplikasi postoperatif yang lainnya, itu bisa pasien mengalami obstruksi saluran nafas, jadi hilangnya pernafasan. Jadi pernafasan bisa hilang atau pernafasan paradoksal, sehingga harus wajib diberikan terapi oksigen 100% dengan tindakan etil jautras. Pasien juga bisa mengalami laryngospasme, di mana pasien akan
suara pernafasannya nadanya tinggi, spasme pita suara, ataupun terdapat sekret pada saluran nafasnya. Sehingga terapinya adalah bisa dilakukan manuver jam thrust. Nah, kondisi lain berupa hipoksemia, ada ringan, sedang hingga berat, mild, moderate, and severe. Di mana pada mild itu pasien akan sadar, namun kurang O2 masuk. Jadi oksigen kurang yang masuk ke dalam sistem respirasinya. Pada keadaan sedang, itu pasien akan mengalami gelisah, takikardi, hipotensi, sehingga penanganannya harus diberikan oksigen 30-60% untuk mencegah hipoksia. Pada kondisi yang berat, itu dapat diberikan oksigen 100% ataupun bisa digunakan ETT. Nah, ini adalah proses fase kedua yang bisa dapat dilakukan oleh seorang dokter adalah memberikan edukasi pasca operasi. Pemberian edukasi itu sangat penting bagi pasien untuk menjamin daripada pasien dapat sembuh secara total dalam proses manajemen anestesinya. Di mana dapat memulihkan fungsi fisiologis dan normal dan dapat beraktivitas seperti kondisi sebelum tindakan anestesi berlangsung. Di mana dalam kondisi 24 jam setelah prosedural anestesi, pasien dan keluarga pasien dapat edukasi bahwa pasien dilarang mengkonsumsi alkohol, menggunakan obat-obatan tanpa resep atau anjuran dokter untuk mencegah daripada efek samping obat tersebut yang bisa berinteraksi dengan penggunaan anestesi yang dilakukan. Yang kedua adalah pasien dianjurkan tidak mengemudi kendaraan pasca operasi ataupun anestesi. Yang ketiga adalah pasien dianjurkan tidak mengambil keputusan yang memiliki dampak penting bagi kehidupannya ataupun orang lain, terutama di bagian keluarga. Yang keempat adalah kondisi tertentu pasien dapat dilarikan ke IGD apabila memenuhi keadaan-keadaan darurat atau yang berkaitan dengan kondisi sakitnya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi saya berkaitan dengan perioperatif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.